Bapak Ibu buka Siplah ya, sambil dibuka ya, yang sudah saya kirim ke chat. Nah, ada di sini kan, siplah.kemdikbud.go.id. Gimana cara belanjanya? Nah, ini ada mitra Siplah. Kalau kemarin Bapak Ibu nyimak apa yang disampaikan oleh Pak Henry dan Pak Kastomo, nah ini tuh merupakan mallnya, ya, yang di bawah merupakan mallnya. Mallnya ya. Nah, kalau ditanya, saya belanjanya di mana? Terserah Bapak Ibu. Yang penting ada di sini. Yang penting Bapak Ibu kliknya dari sini, siplah.kmdikbud.go.id. Nah, kalau udah masuk semua nih. Udah masuk ke sini. Silahkan pilih mitra mana yang mau dipakai. Atau mall mana yang mau dikunjungi. Misalnya saya mau mall Toko Ladang. Ini bebas ya, mall mana aja ya. Yang penting barang yang kita mau yang sesuai dengan juknis ada. Ya, jadi belanjanya harus sesuai juknis. Oke, nah ini untuk Toko Ladang masuknya gimana? Ini pilih yang sekolah ya, pilih sekolah. Sambil nunggu. Aduh, jangan dicoret-coret. Ibu. Nah, masuk lagi kan ke SSO kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Edi. Cek lagi. Nah, kalau yang ini itu pakai akun yang mana ya? Akunnya itu 3 yang kemarin. Kepala sekolah, bendahara, atau PBJ. Terus kalau misalkan kita pakai akun yang tadi masuk di proposal, bisa nggak ya? Nggak bisa. Pasti pesannya nanti tidak memiliki akses ya. Karena akunnya itu bukan ketiga role penting yang tadi ya. Coba pakai akun kepala sekolah ya, akun kepala sekolahnya dimasukin, pastiin username dan passwordnya udah benar ya. Oke, masuk. Nah, ini udah bisa. Oke, masuk. Nah, gimana nih buat nyari barang-barangnya? Ya, satu barang. Kita cari apa nih yang kemarin? Masker. Masker kain. Nah, dicari masker kain. Nggak ada ternyata kalau tokonya. Berarti dicari lagi. Kesehatan. Oh, ada nih, apa nih? Coba dicari masker. Masker kain. Mbak Siti itu untuk sumber dananya apa sudah ada belum ya? Kalau buat nyusun RAB ya, kita ngeliat bisa. Kalau nanti untuk pemilihan sumber dana nanti dicek aja udah masuk atau belum ya. Jadi Mbak bisa cek harganya dulu ya. Pilih maskernya, sesuaikan sama yang kemarin ada di juknis seperti yang disampaikan Bu Nia. Harus sesuai dengan juknis. Oke, dicek lagi ini maskernya bener nggak sih gitu. Sesuai juknis nggak sih? Sesuai dengan PPT yang disampaikan Bu Nia kemarin nggak sih gitu. Oke, ini untuk tampilan dari mall Toko Ladang atau marketplace Toko Ladang. Nah, gimana kalau mau cari yang lain?
Ternyata misalkan di toko lada nggak ada barangnya. Kita coba ke sini, beli. Masuk ke Blibli gimana akunnya? Sama nih ya. Pilihnya yang pembeli, karena kita kan membeli ya. Nah, pakai akun yang tadi kepala sekolah, masuk. Oke. Bisa deh masukkan. Nah, sekarang tinggal cari barangnya. Cari barangnya. Oh, ini ada nih, bahan disinfektan. Tinggal Bapak Ibu cari provinsinya. Ada nggak ini dekat Bapak Ibu? Gitu. Misalkan disinfektan yang kemarin sesuai enggak ya? Oh, ini coba. Wastafel anak. Ini dicek spesifikasinya. Sama enggak? Kayak yang disampaikan Bunia kemarin. Misalkan kita tambahin ke keranjang. Oh, ternyata alamatnya belum ada. Kita atur dulu alamatnya. Dilihat lagi alamat sekolahnya di mana. Alamat sekolah ya Bapak Ibu. Alamat sekolah, alamat satuan pendidikannya. Ya, di mana? Alamat sekolah misalkan. Ini yang lengkap ya. Yang lengkap selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya sampai ke kode pos di sini. Oke, kalau udah diisi lengkap, klik simpan. Ini saya campurin aja ya, tapi nggak saya simpan. Nah, dia nggak akan muncul kalau nggak dipilih kecamatan mana, misalkan udah hanya. Nah, nih tinggal dicari bener nggak nih? Iya, Bu. Kode posnya. Ya. Ini nggak kode posnya. Kalau udah, klik simpan. Oke. Kalau udah klik simpan, pastiin semua datanya benar. Ya. Jangan asal, karena ini bakal dikirim ke satuan pendidikan, ke sekolah. Ingat, alamatnya itu alamat sekolah, alamat pengiriman sekolah. Oke, nah nanti udah dimasukin, udah bisa belanja deh, udah bisa ngecek deh. Jadi sambil masuk ke sini ya, sambil lihat-lihat, sambil dibuat RAB-nya, belanjanya pas nggak nih 7,5 atau kurang nggak nih dari 7,5, barang-barangnya ada nggak nih, cek dulu ya. Nah, seperti yang kemarin disampaikan Dunia, pastiin itu jumlah minimalnya ya, spesifikasinya ya. Bisa dicari-cari. Oke. Kalau untuk siplah ini aja sih paling siplahnya. Nah, kalau udah selesai mungkin, nah ini ada lokasi-lokasi yang mungkin Bapak Ibu lebih memudahkan ya untuk mencari daerahnya. Ini bisa dilihat provinsi mana ya, yang mungkin dekat sama Bapak Ibu, silakan bisa dicari. Nah, lebih baik itu menggunakan satu toko yang nggak perlu buka dapodik ya Bapak Ibu, untuk yang masuk ke e-proposal maupun masuk ke Blibli. Cuma kalau memang nggak bisa, itu dicek baru dapodiknya bener apa enggak, dicek di setting, ngerjainnya bareng-bareng sama operator ya, ngerjainnya bareng-bareng sama operator. Nah, kalau misalkan nggak bisa masuk nih di siplah, dicek lagi Bapak Ibu masuk login buat dapodiknya bener nggak. Biasanya tuh teman-teman di sini masuk login itu pakai akun operator, terus dipindah tukar akun pakai akunnya kepala sekolah. Nah, kalau kayak gitu kan kita nggak bisa ngecek nih benar apa enggak akunnya. Jadi dicek dulu pakai akunnya Bapak Ibu masuk ke Dapodik bisa apa enggak. Kalau bisa, cek lagi bener nggak itu setting username passwordnya. Role-nya udah ada atau belum. Ada dua jenis ya. Pertama, tugas tambahan.
tugas tambahannya dicek di Dapodik. Sudah ada atau belum? Tiga itu salah satunya ya. Kepala sekolah, bendahara, atau BBJ. Untuk yang siplah ini ya. Dicek dulu, itu yang pertama. Tugas tambahan. Kemudian yang kedua, cek lagi di settingnya. Gimana setting untuk akun dari si pengguna kepala sekolah ini. Sinkron Dapodik harga mati. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang disampaikan kemarin oleh Pak Edi ya. Sinkron Dapodiknya dicek dulu udah sinkron apa belum gitu. Kemudian udah pakai Dapodik yang baru atau belum gitu. Terus pastiin juga bener atau enggak akunnya. Baik, mungkin untuk e-proposal dan siplah cukup ya Mbak Yanti. Seperti yang disampaikan Bu Nia, untuk pembelanjaan itu semua menggunakan siplah ya, siplah. Nggak boleh yang lain. Kalau misalkan Bapak Ibu ada rekanan nih, atau ada yang pengen diajak, ini klik aja daftar menjadi penjual. Biar mereka yang daftar jadi penjual. Misalkan ada rekanan dekat-dekat sama sekolahnya, ajak aja untuk masuk ke siplah gitu. Iya, harus belanja di siplah. Ya, ini bisa nggak sih? Kalau misalkan kita cari yang dekat sama sekolah gitu kan, bisa. Ajak aja untuk rekananya yang dekat sama sekolah itu misalkan kalau ada ya, untuk bergabung jadi penjual di siplah ini. Oke. Untuk BOP kinerja itu bukan ranah saya ya. Mungkin nanti teman-teman ada yang bisa menjelaskan. Oke. Untuk BOP kinerja tidak diharuskan menggunakan siplah karena di juknis tidak dituliskan ya Bapak Ibu. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Mbak Yanti ya. Untuk BOP kinerja nggak wajib siplah ya. Oke, yang wajib itu ini. Yang wajib ini PH buat PHBS. Yes. Ya, silakan Pak. Kalau misalkan terkendalanya gini, kemarin teman-teman yang di 3T itu bisa, kemarin teman-teman yang di 3T itu bisa masuk ke siplah ini. Jadi teman-teman yang ada di, apalagi sekolah penggerak kan, bisa lah ya, belajar pelan-pelan. Nah, kalau misalkan kita mau cepet bikin proposalnya aja dulu, bikin proposalnya dulu, bisa, nggak perlu login, cari aja dulu barangnya, sesuai dulu barangnya ya. Kalau misalkan yang di siplah belum masuk nih, belum bisa masuk ya, belum bisa masuk ke akun, dicoba dulu dibikin RAB-nya tanpa perlu masuk ke login ya. Kalau udah bikin RAB, udah diupload di proposal, udah diisi semua di proposal, baru silakan coba untuk login ya. Oke, sampai sini gimana Mbak Yanti? Ya, baik Bapak dan Ibu.